Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah hadis yang mungkin kita ini sering mendengarkan. Dan biasanya hadis ini digunakan sebagai sebuah dalil akan kemuliaan Habib atau Ba'alawi di antara orang-orang yang selain mereka. Apa itu? Yaitu sebuah hadis, qaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha wa ta'allamu min Quraisy wa la tu'allimuha. Dahulukanlah Quraisy dan janganlah kalian itu mendahului mereka. Belajarlah kalian dari Quraisy dan janganlah kalian itu mengajari mereka. Jadi kita harus memahami hadis ini dengan sebagaimana mestinya menurut pemahaman-pemahaman yang telah dijelaskan oleh para ulama mengenai hadis ini. Begitu juga dalam hadis yang lain, al-a'immatu min Quraisy. Para imam-imam itu ya dari Quraisy. Lalu apakah hal ini berlaku bagi seluruh Quraisy? Artinya mereka itu harus berada di depan, baik itu dalam posisi imam, baik itu imam dalam sholat, ataupun imam dalam politik gitu ya, artinya menjadi sebuah pemimpin sebuah negara. Apakah maknanya demikian? Atau kepemimpinan mereka dalam ilmu? Ya, padahal ketika kita itu menelaah sejarah Islam ya, bahwa ulama-ulama itu banyaknya malah bukan dari bangsa Arab atau bukan dari Quraisy secara khusus. Ya, misalnya seperti para ulama-ulama hadis gitu kan. Misalnya yang memiliki Al-Kutubus Sittah, pengarangnya itu siapa saja? Imam Bukhari itu bukan Arab, jangankan Quraisy, Arab saja bukan. Imam Muslim itu pun sama. Kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah itu pun juga sama. Mereka semua itu bukan dari orang Arab, apalagi Quraisy. Nah, sehingga dalam satu contoh ini, dalam ilmu hadis, ya, itu dari Kutubus Sittah saja tidak ada yang orang Arab. Begitu juga dengan mazhab-mazhab fikih ya, misalnya seperti mazhab yang 4, itu hanya Imam Syafi'i saja yang berasalkan dari Quraisy. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit itu nggak termasuk orang Quraisy, bahkan beliau adalah orang Persia. Kemudian Imam Malik itu pun sama, bukan dari Quraisy juga. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itu pun juga sama. Hanya Imam Syafi'i saja yang berasal atau memiliki nasab keturunan dari bangsa Quraisy. Nah, meskipun demikian, ya, lalu bagaimana sebenarnya pemahaman yang dimaksudkan di dalam hadis yang kita baca tadi, yaitu al-a'immatu min Quraisy, kemudian qaddimu Quraisyan wa la taqaddamuha wa ta'allamu minha wa la tu'allimuha. Ya, bahwa yang dimaksud di sini itu adalah al-wilayatul kubra. Apa itu al-wilayatul kubra? Ya, khalifah. Khalifah yang menjadi seorang pemimpin di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan tidak lain, tidak bukan, itu mengarah kepada Imam Mahdi ya. Tentu Imam Mahdi ini adalah Quraisy, lantaran Imam Mahdi adalah keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu melalui jalur Sayyidina Hasan atau melalui jalur Sayyidina Husain. Kemudian para khalifah, Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali, semuanya itu berasal dari bangsa Quraisy. Ya, tentu hal ini hanya berlaku bagi al-khilafatul kubra atau para khulafaur rasyidin, dan juga pada akhir zaman, yaitu pada generasinya atau di akhir zaman yang nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Ya. Sehingga untuk permasalahan keilmuan di sini saya akan membacakan bagaimana redaksi dari Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Ikmalul Mu'lim bi Fawaidi Muslim
halaman 215 jilid ke-6, bahwa ketika Imam al-a'immatu min Quraisy, kemudian ta'allamu min Quraisy wala tu'allimuha, ya, beliau mengomentari hadis tersebut dengan pernyataan beliau yang demikian. Wa ammal hadisul akhir fi ta'lim falaysa bisahihin lafzan wala ma'nan. Adapun hadis yang lain yang menjelaskan tentang ta'allamu minha wala tu'allimuha, yaitu kita harus belajar dari Quraisy, jangan sampai kita ini mengajari Quraisy dalam hal keilmuan, ya. Maka menurut Qadiyat, hadis itu tidak sahih baik secara lafaz atau secara makna. Lafaznya aja tidak sah, maknanya saja tidak sah, apalagi lafaznya. Kenapa alasannya? Li ijma'il ulama'i ala ta'limi min ghairi Quraisy wa minal mawali wa ta'limi Quraisy minhum. Lantaran para ulama telah sepakat bahwa pengajaran itu ya selain dari Quraisy, bahkan pengajaran itu juga dari para mawali, yaitu para ulama-ulama yang bukan dari Quraisy, dan bahkan orang-orang Quraisy itu belajar dari selain Quraisy. Wa ta'limi Syafi'i min Malik wa Ibnu Uyainah, misalnya seperti Imam Syafi'i yang mendapatkan pengajaran dari Imam Malik dan juga Sufyan Ibnu Uyainah. Wa Muhammad bin Hasan, beliau juga belajar kepada Muhammad bin Hasan, wa Ibni Abi Yahya, kemudian Muslim bin Khalid Az-Zinji, wa ghairihim, dan selain tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, Imam Syafi'i belajar kepada mereka dari golongan-golongan orang yang bukan Quraisy. Tapi meski demikian, hadis yang disebutkan tadi al-a'immatu min Quraisy, kemudian wala tuqaddimu Quraisyan wala tuqaddimuha, ini memang memiliki beberapa faedah-faedah fikihiyah, ya. Beberapa faedah-faedah fikih yang diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar, di mana dalam sebuah hadis itu ada redaksi an ya'ummahum aqra'uhum, di mana yang menjadi imam itu adalah orang yang paling aqra'. Nah, apa itu aqra'? Aqra' itu bisa berarti banyak bacaannya, artinya pembacaan Al-Qur'annya, penguasaan terhadap bacaan Al-Qur'an, itu bisa ke arah sana. Kemudian juga aqra'uhum itu adalah orang yang lebih paham, lebih pakar dalam hal fikih. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan dalam menafsirkan hadis ini, anna man madha minal a'immati kanu yuslimuna kibaran, bahwa sahabat-sahabat yang terdahulu mereka itu masuk Islam dalam keadaan dewasa, sehingga fayatafaqqahuna qabla an yaqra'ul Qur'an, mereka itu mendalami fikih terlebih dahulu sebelum mereka membaca atau menguasai Al-Qur'an. Adapun generasi setelah kibarus sahabah, yaitu dari sigharus sahabah, mereka itu waman ba'dahum kanu yaqra'una al-Qur'an. Generasi dari sigharus sahabah itu mereka membaca Al-Qur'an terlebih dahulu, ya, baru kemudian yatafaqqahun, ya kan? Waman ba'dahum kanu yaqra'una sigharan. Nah, ataupun generasi-generasi setelahnya, generasi tabi'in gitu misalnya, ya. Artinya mereka mempelajari Al-Qur'an, mempelajari bacaan Al-Qur'an terlebih dahulu sebelum mereka itu mendalami fikih. Nah, sehingga fa asbaha an yakuna man kana faqihan idza qara'a min al-Qur'ani syai'an aula bil imamah. Sehingga yang lebih berhak untuk menjadi seorang imam itu adalah seorang yang faqih, yang ahli fikih, meskipun pembacaannya itu pembacaan atau penguasaan bacaan terhadap Al-Qur'an itu sedikit. Kenapa? Li'annahu qad yanwihi fi sholati ma yaqilu kaifa yaf'alu fihi bil fiqhi, ya, karena ketika dia meniatkan dalam sholat itu dia meniatkan sesuatu yang dia fahami, bagaimana yang akan dilakukan ketika dalam keadaan sholat dengan fikihnya. Dan wala ya'lamuhu man la fiqha lahu, dan orang yang tidak mendalami atau menguasai fikih itu tidak akan mengerti, ya, apa yang akan dilakukan ketika terjadi sesuatu dalam sholat. Nah, kemudian, ya, salah satu faedah dari hadis ini, bahwa ada beberapa poin yang seseorang itu berhak untuk menjadi seorang imam di dalam sholat. Ya, tentu kan tadi yang disebutkan baru dua. Yang pertama itu adalah al-fiqih, di mana seorang yang lebih ahli fikih itu lebih berhak untuk menjadi seorang imam. Kemudian yang kedua itu adalah al-aqra', penguasaannya terhadap bacaan itu lebih banyak atau lebih luas, ya.
Kemudian yang salah satunya lagi itu adalah al-ansab, yaitu seseorang yang memiliki nasab yang baik, ya. Maka di sini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam menjelaskan poin yang ketiga, di mana seseorang yang memiliki nasab yang lebih tinggi daripada yang lain, ya, maka dia yang lebih didahulukan. Ya, misalnya seperti ini. Walau kana fihim dzu nasabin faqaddamu ghairu dzi nasabin ajza'ahum. Seandainya di kalangan para jamaah itu terdapat seseorang yang memiliki nasab Quraisy atau Arab lah gitu ya. Artinya nasab yang tertinggi bagi kalangan orang Arab itu kan Quraisy ya. Kemudian para jamaah itu lebih mendahulukan seseorang yang nasabnya itu tidak lebih mulia. Maka hal ini ajza'ahum. Maka hal ini memberikan atau salat mereka sah. Kemudian wa in qaddamu dan nasab idza istabahat haluhum fil qiraati wal fiqhi kana hasanan. Dan ketika para jamaah itu mendahulukan atau menjadikan imam seseorang yang memiliki nasab yang lebih mulia, maka ketika kondisi mereka di dalam hal bacaan dan di dalam fikihnya itu sama, maka tentu hal ini adalah lebih baik. Kenapa? Li'annal imamata manzilatu fadlin, ya, karena posisi untuk menjadi imam itu adalah kemuliaan, adalah posisi kemuliaan ya. Tapi perlu dicatat bahwasannya orang yang memiliki nasab itu ya yang asli gitu kan, bukan yang palsu. Artinya ketika dia itu adalah memang benar-benar seorang Quraisy, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya maka itu perlu didahulukan, atau lebih afdolnya itu memang didahulukan. Tapi ketika nasabnya itu adalah nasab yang palsu, ya, nasab yang tidak bersambung, nasab yang nyangkok, ya, seperti yang saat ini sedang menjadi pembicaraan publik, yaitu polemik nasabnya Ba'alawi, ya tentu mereka tidak boleh untuk merasa bahwa nasab saya adalah yang paling tinggi di antara nasab-nasab yang lain. Kenapa ya? Karena memang nasabnya itu tidak terkonfirmasi bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian lebih atau merasa lebih berhak untuk menjadi imam di dalam sholat. Itu adalah beberapa faidah-faidah dari hadis ini, bahwa memang ketika seseorang itu memiliki nasab Quraisy, ya, kemudian dalam hal fikih dan juga qiraahnya itu sama, maka orang yang Quraisy asli itulah yang menjadi seorang imam. Adapun Quraisy, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetapi palsu, ya tidak layak dong, tidak berhak bagi mereka untuk merasa lebih berhak untuk menjadi seorang imam di dalam sholat. Karena memang dalam redaksi hadisnya itu kan qaddimu Quraisyan, dahulukanlah bangsa Quraisy, ya, khususnya di dalam sholat ini. Tapi Quraisy yang asli, yang salah satu bagian dari Quraisy itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dzurriyyah yang asli, bukan dzurriyyah yang palsu. Adapun ketika dzurriyyahnya itu palsu, maka ya hadis ini tidak berlaku bagi dirinya, sehingga posisinya atau statusnya antara dirinya dengan selain mereka sama-sama bukan Quraisy, ya berarti tidak berhak untuk menjadi seorang imam dari sisi afdoliyah, ya, dari sisi keutamaan. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.